tidak, dia mengerti apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Ruangan Maha Kudus.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau Maha Baik, Engkau Maha Baik. Hamba serahkan ruangan ini kepada Bapa. Hamba pun serahkan setiap mata, pikiran, pendengaran, hati dan jiwa roh kami. Biarlah Bapa, Engkau yang berbicara dan bercampur kami. Segala roh ngantuk, roh yang melayak-layak di dalam nama Tuhan kami perintahkannya dan menyingkir dari tempat dan roh Tuhan dari mata kami dan pikiran kami, pendengaran kami dan jiwa roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, Tuhan Allah baik ya. Hari ini ada yang mau memberikan kesaksian, di mana Tuhan Yesus Maha luar biasa. Ya, saya serahkan yang mau kesaksian. Ya, Ibu Lisa, silakan. Puji Tuhan. Haleluya.
luar biasa ya. Tuhan itu sangat baik. Amin. Dan dia dan amin. Amin. Kalau kita jadi orang Kristen bukan hanya agama Kristen, tapi bagaimana kita mengalami dengan Tuhan, itu yang penting. Karena Allah kita adalah Allah hidup, amin, dan sangat hidup, amin. Saya sangat banyak mengalami hal-hal yang bagaimana Tuhan memproses kami, bagaimana Tuhan ada segala sesuatu lah Tuhan yang lakukan, tapi begitu besar kasih Tuhan tuh asal kita mengandalkan Tuhan, jangan kita lari. Gimana dengan keadaan kita ya? Ayo mana ya, ke bahasa apa atau ke bah mana gitu kan? Kadang-kadang kita suka mungkin ke mana gitu. Jangan sampai ke situ. Tapi pakailah lutut kita untuk datang kepada Bapa kita. Bapa kita ternyata memang betul-betul adalah Allah yang hidup. Saya mengalami hal yang ya bukan kata dunia kan bilang roda itu berputar ya. Nah, berputar biar kita tidak sombong, karena hidup itu ada di tangan Tuhan. Dimana kita kalau kita selalu di atas, jadinya kita kan iri, wah ada kayak saya, gitu kan, sombong. Tuhan itu selalu baik. Saya pernah mengalami mana Tuhan itu memproses saya. Saya udah ya dikatakan gak punya rumah, gak punya ruko, gak punya apartemen gitu ya, itu ya. Tapi Tuhan izinkan saya habis. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu adalah Allahku yang dahsyat. Jadi saya tidak lari kemana-mana. Bahkan ada saudara, ayo main tasio yuk. Nah, saya diajak gitu. Nanti kamu udah mungkin. Ya, saya lari. Nggak mau saya lari ke situ. Apa namanya? Pada saat dia mau mulai ya di hidup itu kan. Enggak, saya nggak mau. Saya lari setelah udah mainnya udah selesai. Nah, baru saya ikutin mereka. Karena saya nggak mau main seperti itu. Tapi saya kan gunakan kaki saya, lutut saya untuk menyembah Tuhan. Sampai dari saya tidak, saya teriak sampai adalah suka-suka Tuhan. Toh Tuhan tetap pelihara saya. Dari anak saya, aduh saya gimana dia masuk harapan indah, nanti saya nggak bisa bayar sekolah. Ternyata puji Tuhan, Tuhan kasih anak sekolah saya yang terbaik di harapan indah. Nah, disitulah saya mengalami bagaimana Tuhan itu di sini kan ada yang sudah makan Obama ya. Obama itu adalah kasih karunia Tuhan berikan kepada keluarga kami. Dimana Tuhan, saya udah Tuhan juga masih pilihan waktu kita merawat engkau gitu kan. Terus saya dibawa ke kelenteng. Saya mau ke kelenteng. Tuhan, saya pengen tahu kan udah selesai nih kelenteng. Panjang ya Bu? Panjang itu gimana? Jangan jelas ya. Ya pokoknya saya mendengarkan suara Tuhan itu ya di kelenteng. Saya masuk ke kelenteng, saya bilang saya pengen lihat kelenteng itu kan. Walaupun saya itu orang sains ya, tapi saya nggak pernah yang masuk dalamnya kelenteng gitu. Saya masuk ke situ, terus kok orang pada gini kotak-kotak, yuk gitu kan? Apa siapa sih ya? Ternyata mereka ada yang kotak gitu loh. Ini Tuhan, mereka pengen. Dilihat ada perusahaan kan. Tuhan bilang begini, aku ciptaan baru. Nyanyi gimana ya? Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus ubahkan aku dijadikan baru. Ternyata saya bilang, oh aku ini sudah jadi anakku yang sudah diciptakan menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Ya udah Tuhan, ampuni aku nggak mau yang ikut cek gitu. Yang benar, setelah itu Tuhan pulihkan saya, karena saya sudah Tuhan uji saya, ternyata saya tetap memilih Tuhan. Saya tetap pilih Tuhan. Terus pada saat itu saya dikasih
kasih Mazmur 32 ayat 8. Di dalam doa saya, Tuhan sendiri, Tuhan firman Tuhan bilang, aku sendiri yang hendak mengajari, menasehati, dan menunjukkan jalan bagimu. Mataku sedang tertuju bagimu. Oke Tuhan, suka-suka Tuhan kalau memang begitu. Nah, dari situlah saya mulai melihatkan adami. Saya udah gak punya begitu Tuhan. Saya udah gak punya apa-apa. Kalau memang Tuhan yang mau ini semua, Tuhan gini. Bener Tuhan kirim pegawai datang ke saya. Padahal saya ditutup, padahal tutup toko ya. Datang ke saya. Dia bilang ini, Bu mau bikin dia ngelamar kerja sama saya, terus dia bilang mau bikin apa? Nggak tahu, saya bilang itu. Mau nggak bikin ini pakai mangkoknya? Wah, saya udah dapat penglihatan ini. Kalau saya langsung yes, oke, saya bilang bikin. Nah ini jadilah itu yang namanya mie Obama. Jadi semuanya. Terus mau hormat ya. Kalau kita ada masalah, ada persoalan, jangan lari kemana-mana. Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Dalam apapun, datang dengan kasih khusus kita pada Dia, sembah Dia, dan datang kepada pasti ada jalan. Bukan. Saksian luar biasa yang baik. Jadi saksiannya begitu turun rodanya ada di bawah, nggak terpikir untuk dagang mie. Jadi begitu kurang jelas ya. Ibu Lisa ini punya restoran di Harapan Indah, namanya Mie Obama. Nah, mungkin ada ceritanya Obama. Ya begitulah. Ya nanti boleh nanya. Nah, singkatnya seperti itu. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus belajar benar. Pada waktu habis ya COVID itu sepi ya, sepi semua. Saya yakin sepi. Tapi Obama itu resepsi ya terus ya. Jadi kita anak Tuhan, mari kita bersandar kepada Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nofri. Firman sebagai pelita bagi kita. Kalau umpama di saat kita bimbang, di saat kita lagi dalam kebimbangan, dalam ketakutan, kita datang sujud. Ini anak saya dipuji Tuhan, putri saya dia ngagetin saya. Itu jalan-jalan katanya anak saya dia. Sorry, saya ngomong dulu sebentar. Begitu jalan-jalan, mami itu jalan-jalan katanya. Iya saya jalan-jalan. Begitu saya jalan-jalan, saya lihat anak saya yang datang. Itu luar biasa Tuhan Yesus ya. Oke, firman. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku firman-Mu. Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu, berita bagi kakiku.
terang bagi jalan, terang bagi jalan, terang bagi jalan. Kami bersyukur percaya bahwa firman Tuhan itu tiada tandingan. Sebab firman adalah pribadi sendiri yang selalu datang kepada kami untuk mengarahkan kami, menguatkan kami, bahkan memberi hidup bagi kami. Sebab firman itu adalah hidup dan berkuasa bagi kami semua, supaya kami memahami isi hatinya dan kami dimampukan untuk melakukan firman. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Katakan Amin. selamat sore, shalom. Terima kasih untuk hari ini. Sama-sama bersuka cita. Nyanyian. Oh ya, dibilang dari anak kota, ternyata anak Kodedi juga datang. Aman ke Surabaya. Baik, hari ini saya itu kita semua mengalami berkat firman Tuhan. Setuju katakan amin? Saudara percaya sudah diselamatkan di dalam Tuhan, amin? Tadi sudah disaksikan bahwa kalau sudah diselamatkan maka kita ini adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu datang. Jadi kalau yang lama sudah berlalu, nggak usah diingat-ingat. Setuju? Amin. Kalau tak dilupakan atau diingat, harus tetap diingat, kan? Diingat untuk dibayar. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu supaya kita ini bukan hanya sekedar diselamatkan. Ya. Jadi ingat, semua kita waktu percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu sudah menjadi bagian kita. Kenapa kita percaya kita diselamatkan? Karena Yesus sendiri yang menjamin. Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Setuju? Ya, tidak ada jalan lain, hanya di dalam Yesus. Kalau ke Roma banyak jalan, ke Bekasi banyak jalan, ke Obama banyak jalan, bisa muter pagi dari tempat bisa. Tapi kalau ke surga cuma satu jalan, yaitu di dalam Yesus. Nah, ini menjadi dasar keyakinan. Kisah 4 ayat 12 juga tadi disebutkan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan kecuali di dalam Yesus. Jadi jaminan kita Yesus satu-satunya, bukan salah satu ya. Kalau salah satu ada pilihan, tapi satu-satunya juru selamat itu hanya di dalam Yesus. Nah, kerinduan Tuhan bukan hanya diselamatkan, tapi Dia rindu memakai kita semua. Katakan amin. Untuk dipakai Tuhan itu tidak ada batasan, Bapak. Oh, kalau udah tua nggak dipakai Tuhan, tetap dipakai Tuhan. Entah dalam pelayanan sebagai yang membawa snack hari ini misalnya, ya, yang nelfon temennya, ayo ada PD di GGH jam 5 sore setiap hari Selasa, itu pelayanan. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan itu adalah pelayanan. Kolose 3:23 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu lagi masa itu pelayanan. Apapun yang kita lakukan adalah pelayanan. Pelayanan tidak hanya dibatasi, oh kalau di gereja baru pelayanan, oh kalau di persekutuan doa baru pelayanan. Tidak. Semua yang kita lakukan itu adalah pelayanan. Kata pelayanan itu kan dari kata aboda. Aboda itu ibadah, artinya bekerja. Jadi waktu kita bekerja, kita sedang melayani. Makanya anak Tuhan waktu dia bekerja, yang dia pikirkan majikannya itu bukan orang, bukan manusia, bukan bosnya, tapi Yesus Kristus. Katakan amin. Sebab perusahaan apapun yang kita kelola itu milik Tuhan yang dipercayakan, termasuk dalam rumah tangga. Suami itu milik Tuhan, istri itu milik Tuhan, anak-anak itu milik Tuhan, orang tua itu milik Tuhan. Jadi waktu kita layani mereka, kita sedang melayani Tuhan. Wah, luar biasa. Nah, dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, 1
1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 ini ayat yang sudah sering kita baca. Dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memerintahkan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang rajani. Kita akan baca kalau saudara punya Alkitab, kata kamu kita ganti dengan nama kita masing-masing. Ya, sudah ketemu? Tetapi saya rohlilah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya rohli memerintahkan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil rohli keluar dari kegelapan kepada terangnya yang rajani. Dari ayat ini yang kita baca, paling tidak ada 6 predikat yang Tuhan kenakan kepada kita semua. Waktu Tuhan menyelamatkan kita, yang pertama Dia memilih kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kita ini semua adalah umat pilihan. Saudara kalau belanja misalnya di pasar, yang ibu khususnya ya, tapi ada juga bapak-bapak yang senang belanja di pasar. Kalau saya bagian nungguin istri saya keluar dari pasar, ya nunggunya di mobil, ya bukan nunggunya. Kadang-kadang Pak bantuin dong ya, saya nggak mau pergi ke pasar bapak ibu saudara. Kalau ibu-ibu belanja, tentunya waktu dia belanja itu agak sedikit ribut sama penjualnya. Kenapa? Harus milih dulu, ya. Gak mungkin udah bang kasih aja sekilo tomatnya, enggak. Dipilihin satu-satu, ya si abang yang udah ngeliat dulu. Ini yang bagus semua dipilih. Kenapa? Kita mau yang terbaik. Tuhan memilih kita itu artinya dipisahkan dari yang bagus, dari yang baik, masih dipilih yang terbaik. Setuju katakan ya? Coba lihat kiri kanan, bilang kamu orang pilihannya Tuhan. Kasih tahu sama, ingatkan, sadarkan orang pilihannya Tuhan. Jadi kita yang terbaik dari antara yang baik. Wah, bayangkan kita ini yang terbaik. Jadi kalau ngajar pulang ke rumah, dia ngajar orang yang baik ya yang Tuhan pilih. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih, bukan manusia yang pilih. Kalau Bapak Presiden kita memilih menterinya, kira-kira main copot aja atau dipilih? Dipilih, bahkan ada tes yang dilakukan supaya bisa lolos. Ini kita yang milih kita itu bukan presiden, raja di atas segala raja. Siapa namanya? Yesus. Waduh, kalau Dia yang pilih kita bangga. Kita bukan hanya sekedar jadi menteri, tapi kemudian dikatakan yang kedua, menjadi imamat yang rajani. Kita adalah imam, kita adalah pemimpin. Siapapun kita, tidak peduli gender kita, entah laki-laki, entah perempuan, kita adalah pemimpin. Minimal kita memimpin diri kita sendiri. Ya, kemarin kan Ibu Ina sampaikan bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Kita harus memimpin supaya kehendak yang kita lakukan itu adalah kehendak yang memuliakan Tuhan. Amin. Yang ketiga dikatakan sebagai rajani. Artinya kita ini adalah raja-raja kecil. Ada otoritas, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara percaya saudara punya kuasa, amin. Jadi kalau sakit, ya nggak usah buru-buru cari mana ya di Google pendeta siapa ya yang sakit, nggak usah. Ya, kita ini punya otoritas, perintahkan aja. Hai sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Hai suami, jangan teking ya. Segala macam yang mengganggu kita langsung perintahkan keluar. Kenapa? Ada otoritas, ada kuasa. Kalau misalnya pembesar atau pejabat tinggi misalnya, kalau dia perintahkan kepada anak buahnya pergi, maka anak buahnya akan ikut pergi. Komandan misalnya menyuruh bawahannya keluar, anak buahnya nggak pakai tanya mau kemana Pak? Tidak, langsung siap komandan, siap salah keluar. Nah, waktu Tuhan memberi otoritas kuasa kepada kita perintahkan sesuatu. Makanya Alkitab bilang, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Nah, ini adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada otoritas, ada kuasa. Jadi waktu Yesus tersalib dan Dia menghembuskan nafas yang terakhir, Alkitab berkata,
Tirai di bait Allah itu terbelah menjadi dua. Artinya bahwa kalau zaman dahulu orang mau menghadap Allahnya itu harus diwakilkan oleh imam besar. Tapi ketika tirai di bait Allah itu sudah terbelah, maka kita semua ya, punya hak yang sama. Kapan saja kita bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Tadi lagu kita berkata, masuk ruang Maha Kudus oleh Allah, darah anak domba, darah Yesus yang sudah melayangkan. Kalau D3 bisa bilang, Pak Rocky tolong dong wakilkan saya, tanya sama Tuhan. Ya, udah bisa dengan sendirinya. Bahkan kita punya hak yang sama untuk memanggil dia sebagai Abah, ya Bapa kita. Begitu dekatnya kita dengan Tuhan, dia memberi hak kepada kita untuk panggil dia sebagai Bapa. Waduh, luar biasa. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan bisa memanggil kapan saja kepada dia sebagai Bapa. Betapa dekatnya Father, Abah, ya Bapa, itu sebuah hubungan yang begitu dekat. Dan sekarang dia beri otoritas kuasa itu kepada kita. Kemudian yang berikutnya dikatakan bangsa yang kudus. Apa maksudnya bangsa yang kudus? Bangsa yang kudus itu artinya bangsa yang mencerminkan, bangsa yang memantulkan cahaya Kristus lewat kehidupannya. Jadi waktu kita berjalan, orang nggak perlu tanya, kamu agamanya apa? Kamu gerejanya di mana? Nggak perlu. Orang nggak perlu lihat aksesoris kita, dia pakai kamu salib nggak ya? Salib kiri, salib kiri, atau salib kanan? Nggak ya? Salib tengah tentunya ya. Nggak perlu lihat, nggak perlu nanya, tapi dari senyuman kita dia tahu, wah ini pasti anak Tuhan. Kenapa? Kita memantulkan cahaya Kristus. Sehingga kita bisa dengan bebas menyanyi, kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat baiknya berikut, kulihat di wajahmu apa? Kemuliaan Raja. Waduh, coba lihat kiri kanannya, ada kemuliaan Raja kan? Ada kemuliaan Allah atau kemuliaan yang lain? Jadi kalau istri lagi marah atau suami lagi marah, ya langsung tatap dan nyanyi, aku kasihi kau dengan kasih Tuhan, kulihat di wajahmu apa? Kalau lagi marah ada kemuliaan Raja nggak? Kemuliaan Bapak? Kulihat di wajahmu. Emosi itu doang. Jadi kita ini adalah bangsa yang kudus, yang harusnya setiap saat, setiap hari memantulkan kemuliaan, memancarkan wajah Kristus. Kapan dan di mana saja, harus hanya ketika berada di gereja. Kalau di gereja kita katakan, kalau di rumah bagaimana? Turun tangan, main tangan, jangan. Di sini nggak ada Bapak Ibu. Amin. Di gereja, di rumah, di mana saja, di jalan, harus saudara sama. Karena sikap ibadah penyembah itu adalah seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mungkin baterainya yang berat suaranya. Kemudian yang berikutnya adalah terdengar ya suara saya untuk teman-teman. Cek suara. Yang berikutnya adalah sebagai milik Allah. Jadi kita ini adalah milik Allah. Setuju katakan amin. Zaman dahulu ketika orang itu disebut sebagai milik, pasti diberi tanda, label, ada sebuah stigma, ada sebuah tanda yang ditaruh. Misalnya kalau orang memelihara sapi misalnya, ya, itu dicap di bagian pinggul kanan, kiri, gitu ya, bukan di bagian bawah, kan ya. Tanda milik. Nah manusia, orang yang telah ditebus, yang percaya kepada Yesus itu diberi stempel, ada tanda yang gak kelihatan secara kasat mata, tapi percayalah ada tanda darah di setiap kita. Jadi setiap kita adalah milik Tuhan. Kalau kita sadar kita milik Tuhan, maka tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu setan pun yang bisa menjamah kita. Makanya aneh dan ajaib kalau ada anak Tuhan yang sudah ke gereja, sudah percaya, tapi tiba-tiba kita mendengar, Pak tolong doain saya kesurupan. Itu kan aneh. Kok bisa ya iblis bisa nyasar, setan bisa masuk? Padahal kan ada tanda. Ingat waktu anak sulung, ya semua anak sulung orang Mesir mati semuanya. Tuhan bilang, beritahu kepada umatku Israel, taruh tanda darah di ambang pintu mereka.
itu yang kita kenal dengan Paskah. Ya, Pesta, Passover, artinya dilewatkan. Jadi waktu malaikat maut itu lewat, dia mau ambil anak semua, dilihat ada tanda darah, wah salah alamat. Ini tempatnya umat orang Israel. Seharusnya anak Tuhan seperti itu. Setuju katakan amin. Jadi orang percaya sebetulnya tidak mengenal yang namanya kesialan. Gak percaya, gak pakai. Tidak mengenal yang namanya pamali, bumali, temali, gak ada. Ya, jangan masih ada atau di sini gak ada ya. Ada yang masih percaya pamali, bumali, ya, percaya feng shui, dan sui-sui yang lain. Oh harus kamarnya gak boleh menghadap. Kalau WC-nya harus menghadap kiblatnya kemana, nggak pakai. Setuju katakan amin? Amin. Jangan sampai ada ya. Oh kamu lagi hamil, ya kamu harus bawa gunting, bawa peniti. Oh kan bahaya kalau lagi hamil bawa gunting sama peniti ya. Kalau dia kepleset jatuh atau segunting, mati anaknya. Jangan ada lagi yang seperti itu. Kenapa? Kita ini milik Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Jadi bukan miliknya feng shui, hong shui, miliknya segala macam ramalan, sio, apalagi horoskop. Lihat bintangnya, bintang apa kamu? Oh bintang kejora, bintang segala macam. Gak usah lihat sio babi, sio ayam, sio kuda. Gak usah pakai. Masa kita disamain sama binatang? Kita kan makhluk mulia. Kalau kita melihat sio itu kan sifat-sifat binatang. Wah, manusia kok bisa main sama babi, sama anjing, sama kecoa? Ada ya, sio kecoa ada. Jangan pakai yang begituan. Sebab kita ini adalah milik Tuhan. Dan yang terakhir, kita disebut eklesia, dipanggil keluar kepada terangnya yang ajaib. Kita disebut sebagai eklesia yang artinya gereja. Amin. Gereja Tuhan itu adalah bait Tuhan, tempat Tuhan berdiam. Gereja itu bukan bicara gedung. Oh gereja Tuhan itu ada di Harapan Indah, ada di Jakarta. Bukan. Gereja itu adalah saya. Katakan bersama saya. Gereja Tuhan adalah saya. Buatnya. Gereja Tuhan adalah saya. Propri. Tadi Cikinga bilang. Dan Cikinga. Kalau orang beda yang panggil kata Cikinga. Gereja Tuhan itu adalah kita. Jangan salah kaprah, jangan salah menafsirkan. Kalau kita sadar kita adalah gereja Tuhan, maka gereja ini harus dijaga. Setuju katakan amin? Jangan dirusak bait Tuhan. Jangan segala dimasukin yang racun-racun. Tapi kita harus menjaga. Ya. Bukan hanya bicara soal rokok, alkohol, dan segala macam. Tapi menjaga juga dari perkataan-perkataan, ya, dari segala macam berita-berita yang negatif. Jadi kita ini harus punya tiga filter. Yang pertama kalau orang mau ngomong kepada kita cari dulu yang pertama. Kira-kira dia mau cerita berita itu baik atau enggak. Kalau beritanya enggak baik, udah nggak usah dengerin. Ya. Yang kedua kalau saringan kita itu kira-kira itu benar apa enggak. Kalau nggak benar, udahlah nggak usah dengerin. Dan yang ketiga, kira-kira kalau dia cerita sama saya itu berguna apa enggak? Kalau nggak berguna, udah nggak usah dengerin. Jadi harus punya 3 filter ini supaya yang baik saja, yang positif saja, yang kita bisa dengarkan, yang kita bisa konsumsi. Pilih ayat yang ke-8. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang senang didengar, pikirkanlah. Semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya. Nah, terakhir Bapak Ibu Saudara, sekarang kita sadar bahwa kita ini sudah diberi predikat oleh Tuhan. Tadi yang pertama, bangsa yang terpilih, imamat, raja, bangsa yang kudus, milik Allah, dan orang-orang yang dipanggil keluar atau disebut sebagai gereja. Nah kalau demikian Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah memanggil kita, maka hidup kita ini harus berdamai. Hidup kita ini harus mempengaruhi, tidak sekedar. Karena di ayat itu terakhir dikatakan demikian. Saya ulangi kembali di 1 Petrus 2:9. Kalimat terakhir berbunyi demikian. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar
Setuju katakan amin? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu. Jadi yang kita beritakan itu bukan berita ece-ece, bukan berita remeh-temeh, bukan berita yang nggak penting, tapi berita yang besar. Apa berita yang besar? Berita yang paling besar yang harus kita sampaikan adalah bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Nah, kita harus berdampak, Bapak Ibu Saudara, seperti kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 4. Ya, kita tidak perlu membaca hari ini, tapi saya menyimpulkan belajar dari perempuan Samaria, waktu dia ketemu dengan Yesus, hidupnya berubah. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-1 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Dia telah memberikan kepadamu air. Siapa orang Samaria ini? Orang Samaria ini adalah gambaran hidup kita yang dulunya. Orang Samaria ini sebetulnya merupakan musuh dari orang Israel. Jadi orang Samaria itu gak bergaul dengan orang Yehuda pada waktu itu. Disebut sebagai musuh. Yang kedua, perempuan Samaria ini menunjukkan tentang perbedaan derajat. Karena perempuan pada waktu itu, tidak dianggap. Jadi hanya yang pria dihitung. Ingat ketika Yesus memberi makan berapa orang? 5.000 orang. Laki-laki, yang perempuan kasihan gak dihitung ya. Padahal mungkin lebih banyak perempuan pada waktu itu. Tapi inilah tradisi Yahudi. Yang ketiga, perempuan Samaria ini menggambarkan tentang seseorang yang gagal. Gagal dalam apa? Dalam rumah tangga. Suaminya gak tahu jumlahnya berapa, gak jelas. Artinya dia gagal dalam rumah tangga. Yang berikutnya adalah perempuan Samaria ini merupakan gambaran tentang orang yang tertolak. Kenapa? Siang hari dia ngambil airnya. Karena dia mampu, dia minder. Orang akan melihat dia. Orang akan tahu bahwa mungkin istri dari suaminya yang sekarang itu bisa, wah itu yang pelakor yang ngambil lagi saya. Dia minder. Kenapa dia merasa tertolak? Nah, ini gambaran tentang kehidupan kita di masa lalu, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah tadinya merupakan seterunya Allah, musuhnya Allah. Kita yang tadinya adalah orang yang tidak dianggap, tidak diakui, orang yang terpinggirkan, orang yang terbuang karena kita hidup dalam dosa. Kita yang tadinya adalah orang yang gagal total, karena di luar Tuhan pasti kita akan gagal. Yohanes 15 berkata, di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita juga termasuk adalah orang yang tertolak, orang yang tidak diterima di mana-mana. Bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih Allah, Yesus menyelamatkan kita. Yesus datang kepada perempuan Samaria ini. Dia tidak seperti kebanyakan orang yang menolak perempuan ini, tapi dia menerima perempuan Samaria. Hari ini percayalah bahwa tangan Tuhan sedang terbuka menerima kita apa adanya. Nah, pada waktu kita diterima oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan dan apa dampaknya, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama kita melihat di ayat yang ke-13 dan 14, yang kita berkata dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi orang yang ketemu dengan Yesus, orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, seperti kata tulisan tadi, bahwa bukan hanya sekedar jadi Kristus, tapi mengalami Tuhan, bergaul dengan Tuhan, maka hal yang terjadi pertama, Yesus berjanji kita akan mengalami kepuasan di dalam. Apa artinya tidak haus lagi? Mengalami kepuasan di dalam Tuhan artinya bahwa tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan hawa nafsu. Manusia itu kan punya banyak keinginan. Ya. Pengen punya ini, pengen punya motor satu, udah dapat motor satu,
pengen nambah dua, pengen ganti mobil, pengen ganti pesawat, ya. Tapi semua ada keinginan-keinginan. Tapi kalau kita mengalami Kristus dalam hidup kita, tidak hanya belajar tentang prioritas, bukan keinginan, tapi kebutuhan yang kita miliki. Tidak lagi terpengaruh dengan keinginan-keinginan saya harus pergi jalan-jalan ke sini. Kalau ada berkat, ya nikmati. Tapi tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan, apalagi keinginan-keinginan berbuat dosa, keinginan-keinginan hawa nafsu. Seorang filsuf berkata begini, Bapak Ibu Saudara, dalam diri manusia ada sebuah rongga yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali Tuhan. Dan manusia selalu berusaha mengisi itu. Bagaimana caranya dia mengisi? Kalau dia nggak tahu gereja, dia nggak tahu Tuhan Yesus, dia berusaha cari kemana? Ada batu disembah, ada pohon dipuja, ada orang bilang ada dukun, ada orang pintar, ada segala macam. Dia cari. Kenapa? Pada dasarnya manusia itu punya kekosongan dalam rongga dadanya. Nah, kalau kita tahu yang bisa mengisi kekosongan itu hanya Tuhan. Setuju katakan amin. Dan pada waktu Tuhan yang mengisi, maka itu terpuaskan. Kalau diisi dengan keinginan-keinginan kita, akan terus haus, ya, akan terus mencari-cari. Wah, di mana ya? Kok saya masih kurang ya? Kok nggak ada damai ya? Kok nggak ada sejahtera ya? Tapi kalau kita ketemu dengan Tuhan, kita akan mengalami kepuasan. Bahkan Alkitab tadi berkata, dalam dirinya itu akan mengalir mata air kehidupan. Dia sendiri akan mengalirkan kehidupan kepada orang lain, kepada keluarganya, kepada suami, kepada istri, kepada orang-orang seisi rumahnya. Ada sebuah dampak yang dia buat. Orang yang ketemu dengan Yesus, dia tidak akan haus lagi. Dia akan mengalami kepuasan di dalam. Amin. Hari ini pastikan Bapak Ibu Saudara, kita harus sungguh-sungguh mengalami kehidupan di dalam. Dalam Wahyu pasal 3:20, kita berkata, aku berdiri di depan dan mengetuk. Yesus itu sangat sopan. Dia mengetuk pintu hati. Kemudian dilanjutkan, barang siapa yang membuka, maka aku akan masuk. Dia akan bilang begini, kalau kamu nggak buka, saya dobrak ya. Tidak. Dia sopan mengetuk. Dia tunggu sampai kita membuka. Jangan tunda kesempatan hari ini kita mau berkata, ya Tuhan, saya membuka pintu hati saya, masuklah dalam hidup saya, menjadi Tuhan dan Raja, berkuasa atas saya. Barang siapa yang membuka pintu, dia akan masuk, bahkan dia makan bersama, dia sehidangan dengan kita. Kita mengalami sebuah keadaan yang luar biasa bersama dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa dampak ketika Yesus masuk dalam hidup kita? Di ayat yang ke-28-29 dalam Yohanes pasal 4 tadi, ayat 28 dan 29 dikatakan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Ini penting. Tadi saya katakan bahwa kita bukan hanya sekadar diselamatkan oleh Tuhan, tapi kita akan dipakai oleh Tuhan. Setiap kita, tidak kecuali Bapak Ibu Saudara, dari mulai orang tua sampai yang paling muda, semua kita akan dipakai oleh Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh perempuan Samaria. Dari orang yang tertolak, dari orang yang gagal, dari orang yang pintar, dari orang yang segala macam mewakili keadaan kita. Tapi kemudian yang kedua ini, dia menjadi orang yang bersaksi tentang siapa Yesus. Dia lari ke kampung, ke kotanya, dan dia berkata, mari lihat, ada seorang yang berkata kepadaku tentang segala sesuatu yang telah aku perbuat. Dengan kata lain, dia bilang ada orang yang hebat di sana, ada orang yang luar biasa di sana. Siapa namanya? Yesus Kristus. Hari ini kita sudah mengalami banyak anugerah Tuhan. Setuju katakan amin? Bahkan kita bisa hidup saja hari ini, itu anugerah Tuhan. Amin. Kalau mendengar kesaksian ya dari Kodeni misalnya yang cerita oleh bapak mamanya pernah mengalami kecelakaan mobil dan lain sebagainya, saya belum mendengar langsung ya. Nanti kapan-kapan bisa bersaksi langsung. Bisa hidup hari ini ya jatuh di dalam lift dengan ketinggian dan lift jatuh. Wah itu
bisa hidup hari ini itu semua anugerah Tuhan. Amin. Kita ini kan semua banyaknya nyaris kecelakaan, tapi Tuhan meluputkan kita. Kita ada hari ini semua itu karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, kalau kita sadar kita ada karena anugerah Tuhan, mari kita ceritakan, saksikan. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, ya semua hafal ayat ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Menjadi saksi siapa? Tuhan. Saksinya Tuhan. Jadi waktu kita diselamatkan, kita ditolong oleh Tuhan, kita cerita. Siapa yang tolong kamu? Tuhan Yesus. Siapa yang menyelamatkan kamu? Tuhan Yesus. Siapa yang memberkati kamu? Tuhan Yesus. Amin. Semua kita berfokus kepada Tuhan Yesus. Hari ini pastikan bahwa kita sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan kita tidak boleh itu. Kita harus bersaksi. Mungkin kita bilang, oh saya kaki ngomong kayak kita yang orang langsung cerita Yesus. Paling tidak dengan bahasa kasih Bapak Ibu. Dan juga bahwa Kristus ada di dalam kita. Orang lain bisa bertanya, kenapa sih walaupun keadaannya sulit begini tetap tersebut, langsung jawab karena ada Yesus. Yesus sudah bersaksi. Jangan juga terlalu frontal seperti cerita seorang tukang cukur yang di barbershop. Waktu dia memotong rambut, dia kasih itu. Dia ambil gunting, ambil sisir, langsung dia tanya, kamu mau mati atau hidup? Wah, langsung kabur. Dia berkaca kan lagi pegang gunting, ditanya kamu mau mati atau mau hidup. Jadi yang pasiennya langsung kabur. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita cerita tentang kasih perbaikan kita. Maka percaya perkataan kita yang berkuasa. Amin. Dan perkataan itu akan membuat orang lain datang. Jadi saudara berkata, kita ketemu dengan Tuhan bukan supaya hanya sekedar diselamatkan, tapi Tuhan memakai kita, memakai saya, memakai Bapak Ibu, siapapun kita sore hari ini untuk menjadi alat Tuhan, bersaksi, cerita tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dan cerita bahwa satu-satunya juru selamat hanya ada di dalam Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini. Biar sungguh-sungguh kami disadarkan, kami diingatkan bahwa setiap kami telah dipilih oleh Tuhan. Kami menjadi imam-imam yang luar biasa. Kami menjadi raja yang memiliki otoritas. Kami adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami adalah bait-Mu di mana Engkau berdiam. Dan setiap kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan pakai setiap kami. Taruh otoritas-Mu itu. Taruh kuasa-Mu atas perkataan kami. Sehingga melalui hidup kami, orang lain pun diselamatkan oleh Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Beri keberanian bagi kami untuk menceritakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup semua orang. Kami bersyukur untuk firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semoga katakan. Amin. Shalom. Terima kasih Pak Rofi. Anak saya. Haleluya. Tuhan yang kasih berkat. Amin. Tuhan selalu punya sesuatu untuk saudara dan saya. Amin. Amin. Tuhan punya sesuatu untuk saudara dan saya. Amin. Amin. Dan kalau Tuhan kasih kunci pada setiap manusia ada itu. Jika saudara mau pakai apa enggak? Kunci cahaya. Amin. Kalau saudara buka itu kunci enggak bisa terang. Kalau saudara dari kesulitan yang ada, saudara tinggal berdoa. Doa adalah kunci untuk membuka mukjizat yang ada. Halo, Tuhan, saudara diberkati. Amin. Ya, minggu ini penuh dengan mukjizat. Amin. Seperti saya bilang, dan juga biar kayaknya kenal siapa ini ya, anaknya. Oh,
Surabaya itu karena surprise, bukan surprise. Mendadak, tidak ada pengumuman gitu. Tuhan begitu tiba-tiba karena dia ada kasih kunci yang ada. Tuhan selalu punya sesuatu untuk saya dan Bapak Ibu yang ada. Tuhan selalu punya sesuatu buat saya. Ingat, kalau saudara lagi sakit, Tuhan punya sesuatu buat saya. Ingat, jadi jangan pernah saudara merasa sendiri. Saudara bukan anaknya dia. Saudara anak raja di atas segala raja. Katakan amin. Ya, selamat datang Pak Cia. Boleh bantu berdiri Pak? Boleh bantu berdiri. Ya, kasih salam dong di kiri kanannya. Ini Pak Cia, saya juga kalau Pak Rofi udah punya temennya satu harga Lim, saya punya saudara lagi satu harga saya. Wah, nanti setelah selesai ibadah kita akan berangkat ke rumah duka. Kita akan hadir di sana memberikan support kepada keluarga Pak Cipto yang ada buat hiburan, buat kekuatan kepada keluarga yang ada, buat berkati. Ada lagi yang minta didoakan? Ada yang bisa didoakan? Ya, subur ya? Ya, subur. Kita yang tinggalnya sakit. Karena saya bilang Tuhan selalu punya sesuatu buat. Amin. Haleluya. Tuhan selalu punya sesuatu buat saya. Berkati. Ada lagi yang lain? Kita akan terus kemudian kita juga buat doakan buat baptisan yang ada. Bangun dong. Ya, ini baptisan yang ada. Ini dengan Ibu Ami, latar belakangnya dari Juda yang ada. Tuhan panggil dan pilih menjadi salah satu. Kita ada Yeni memberkati. Tetap teguh percaya. Tidak lagi yang lain. Kita ketemu lagi di depan di tanggal 28 bulan Februari hanya 28 hari. Di tahun depan ada Pak Cipto, dan juga Dewi. Baik, kita akan bangkit berdiri. Kasih kamu kasih
buat saudara kita yang ada. Bapak di dalam surga, kami bawa Indonesia ke dalam kasih kuasa. Ya Indonesia Tuhan, selamatkan buat acara-acara yang besar ke depan 1 tahun. Kami percaya Indonesia ada di tangan-Mu. Indonesia ada di dalam rencana Tuhan. Selamatkan Indonesia sehingga Indonesia boleh bangkit, Indonesia bisa menjadi bangsa yang berdaulat, mereka adil dan makmur adanya. Kesejahteraan yang luar biasa Bapak. Menjadi bangsa yang besar di Asia Tenggara. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberikan hikmat keberanian kepada Presiden kami yang di Bapak. Kepada segenap kami yang bisa maju untuk datang untuk menyaksikan untuk memberitakan satu keselamatan yang ada. Lepas tahun 2024 dengan ibu kota akan pindah ke IKN yang ada di Penajam di Kalimantan Bapak. Kami percaya Tuhan punya rencana buat Indonesia dan Indonesia boleh jadi bangsa yang besar. 2045 Bapak. Kami percaya di dalam nama Yesus. Adapun orang-orang yang berniat mereka menjamah di dalam nama Yesus. Selamatkan mereka Bapak dan binasa yang ada. Biar Tuhan pakai mereka juga dengan selamatkan mereka di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Bapak DKI sekitarnya yang ada Jabodetabek Bapak pakai Bapak. Kami berdoa untuk kesejahteraan Jakarta, Jabodetabek yang ada Bapak. Kesejahteraan kota kami menjadi kesejahteraan kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga dari kecil Bapak yang sudah memberikan kepada Bapak. Segenap BM, diparkir, hospital, security semuanya Bapak. Berkati mereka Bapak. Biar mereka bekerja sungguh-sungguh dan kepentingan yang terbaik Bapak di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa sore hari ini Bapak buat Ibu Ako, buat Ibu Polri dan sakit menjamah oleh biru-biru dalam Bapak. Semoga kami percaya tidak ada mustahil. Doa menembus ruang dan waktu yang ada di dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Cipto yang sedang berduka yang ada ulangan anaknya yang ada Bapak. Biar Tuhan berinjak Bapak yang ada Bapak. Kami juga buat kawan keluarga yang akan besok kembali Bapak ke Surabaya kasih kuasa menyertai para pelaku fokus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Juga berdoa buat baptisan Bapak, amin dan juga ini dalam kuasa. Biar Roh Kudus beri dia kekuatan, beri dia keteguhan hati yang ada sampai dengan baptisan yang ada. Tuhan sudah panggil dan Tuhan sudah pilih dia dan sama adanya. Terima kasih Bapak untuk satu hormatan yang luar biasa untuk panggilan Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami dan juga Yeni. Terima kasih Bapak dan juga Tuhan berkati yang sudah melayani sore hari ini Bapak, baik dengan musik leader yang ada, namun buat pembawa firman Tuhan, Bapak juga Albert yang ada, baik juga untuk Jessica yang ada, buat juga Snack yang ada, Bapak kami serahkan dalam kasih kuasa. Setiap jerih payah kami tidak akan sia-sia. Tuhan tidak pernah berhutang adanya dan Tuhan akan balas berlipat ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan biarkan hutang kami Bapak setiap rumah yang ada dan kami juga dalam perjalanan dan terus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Ada kasih arahkan hatimu, angkatlah dua tanganmu, pulanglah dan bawalah kepada nama Yesus. Tuhan memberkati kami, menghindari kau dengan wajahnya dan memberikan kasih Tuhan menghadap wajah
damai sejahtera bersama dengan jaga Israel. Tidak pernah lelah menjaga kau masuk malam siang pagi yang ada menyertai kami dari pagi